Oke, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran struktur menggunakan program SAP 2000. Yang pertama kita lakukan pengecekan suara untuk melakukan record. Yang kedua, kita akan mengganti desktopnya. Supaya di dalam hal ini kalau kita memanggil sebuah software terlihat. Nah, setelah itu persiapkan SAP 2000, AutoCAD, dan Microsoft Word. Ya, di sini saya sudah memanggil AutoCAD dan Microsoft Word. Yang kurang yang belum saya panggil adalah SAP 2000. Yang pertama kita panggil dulu SAP 2000 seperti ini sampai dia muncul di monitor, kemudian kita pilih next, kemudian OK. Selanjutnya kita maksimalkan seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengganti sistem satuan, misalnya kilogram meter ini kita rubah menjadi ton meter. Nah, kemudian ini saya minimize. Setelah itu saya di sini diberi persoalan oleh seorang mahasiswa sebagai berikut. Jadi dia mendapat tugas merencana baja dengan ketentuan seperti ini. Ini saya jeda dikit, kemudian dia pun mengerjakan, tetapi setelah saya koreksi ada beberapa hal yang harusnya Anda mengerti. Pertama, bentangnya 10 meter. Ya, yang dimaksud bentang itu total jarak antar kuda-kuda, jarak antar kolom maksud saya. Kemudian beban yang bekerja pada struktur adalah 1, 2, 3 ini. Kemudian di bagian ini itu ada ini. Nah, ini saya beri tanda warna merah supaya terlihat untuk Anda. Kalau Anda menanyakan penutup genteng termasuk pusuk dan reng 50 kg itu dari mana? Itu dari sini. Jadi kalau Anda membaca peraturan muatan Indonesia, nah ini tahun 70, ya mungkin sekarang sudah diganti ya, yang mana sebenarnya yang diganti itu hanya judul dan ditambah dikit sana sini, tapi induknya adalah peraturan muatan Indonesia tahun 70. Kemudian kita akan melihat di sini ini kalau saya geser, ini pelan-pelan, dengan tujuan Anda bisa membaca dengan apa yang saya maksud. Jadi sampai di dalam konstruksi ini nanti Anda akan menemukan penutup atap genteng. Ini saya blok. Nah, ini jelas-jelas di sini dinyatakan 50. Maka di persoalan ini muncul persoalan. Mungkin ini dari si dosen. Ya. Saya tidak menyebutkan perguruan tinggi mana dan dosen nama siapa, mahasiswa nama siapa. Kemudian beban hidup itu langsung diasumsikan 100. Kemudian yang sulit itu beban angin itu ini saya blok dengan warna merah dan ini saya tebalkan.
nanti pada waktu Anda melakukan penginputan beban angin, itu Anda harus mengikuti peraturan muatan Indonesia. Ini masih yang tadi tentang peraturan muatan Indonesia. Pelan-pelan. Nah, di dalam peraturan muatan Indonesia ini, Anda harus mengikuti ini, rumusan dasar ini. Jadi ini yang saya blok ini. Jadi, tiap titik itu mempunyai ketinggian. Kemudian, setelah Anda menentukan tadi, nanti kita inputkan, bagaimana cara menginputkan, ikuti pelan-pelan. Kemudian angin yang sebelah kiri ini diasumsikan angin tekan, di mana rumusannya kalau kita lihat di sini view-nya 0,02 kalikan alfa. Yang dimaksud alfa itu sudut atap yang Anda rencanakan dikurangi dengan 0,4. Itu kalau bangunannya tertutup. Sebelah kiri ada nilai plus 0,9, sebelah kanan min 0,4. Kemudian sebelah kanannya ada angin hisap. Jadi Anda untuk menginputkan beban angin tidak boleh asal ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian ada hal lagi yang dimasukkan di dalam hal ini, ada yang namanya pendekatan perencanaan. Nah, ini berat profil baja. Ini yang saya kurang berkenan, walaupun tidak saya katakan salah, karena nanti di dalam SAP, justru SAP kita harapkan mencari untuk kita profil ukuran berapa yang kita pakai, tapi di sini dijelaskan profil yang dipakai. Kalau tidak memenuhi syarat, SAP akan memberikan warna merah. Kalau memenuhi syarat, warnanya hijau atau biru. Kemudian belum sampai sejauh itu, kita akan merencanakan permasalahan struktur. Ya, permasalahan struktur itu Anda perhatikan 10. Ya, si mahasiswa itu menginputkan sebagai berikut. Jadi dia menggunakan seperti ini. Artinya, nah ini mungkin di dalam tutorial kurang jelas. Sekarang saya masuk ke SAP. Jadi kalau Anda bisa juga melewati new model di sini. Di sini ini kita tulis 11 ya. Kemudian Y direction kita isi 1. Ini kita lihat di sini. 11 ini 1. Ini Z direction diisi 2. Yang diisi 2 ini salah ya. Jadi yang benar ini diisi 4. Ya, kalau diisi 3, coba perhatikan di sini, kita isi 3. Yang dimaksud diisi 3, ini kalau saya ambil satu window di sini, ini 3D. Kemudian ini saya besarkan. Kemudian saya lihat posisi ini. 3 itu artinya garis ke-1, ini garis kedua, ini garis ketiga. Ini garis ke-1, kita ulangi lagi, ini garis kedua, ini garis ketiga. Berarti kalau kita simpulkan, ini baru 1 meter, di sini 1 meter, berarti tingginya cuma 2. Jadi kalau Anda ingin tingginya 3, yang Anda inputkan di sini, itu isinya 4. Kalau Anda inputkan 2, Anda hanya naik 1. Jadi kesimpulannya, kita kembali lagi ke SAP, file new model, kemudian kita klik no. Seperti ini, kita isi 11, ini 1, ini kita isi 4. Ini 1, ini gridnya, ini 1, ini 1. Kemudian OK. Kemudian di sini 3D. Seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke sini,
misalnya Anda memasukkan, ya, ini kita klik, lalu langsung Anda klik di sini, ya, tengahnya di sini ya, klik 2 kali, kemudian ini klik lagi, ini klik 2 kali di sini, kemudian ini hilang, kemudian Anda ambil ini draw frame elemen kabel, ini klik di sini, ini klik di sini. Kenapa tidak langsung? Karena sub itu semuanya berdiri sendiri-sendiri, karena tiap batang harus diasumsikan sendiri-sendiri. Kemudian langkah berikutnya, sebelum Anda menyelesaikan semua struktur yang ada di dalam hal ini, Anda harus melakukan uji coba ke ekspor, di mana di dalam hal ini masuk ke file ekspor AutoCAD di Excel file. Jadi kita klik namanya apa, Anda boleh langsung ke DWG, ya, atau DXF. Kalau misalnya DWG, kemudian Anda tempatkan di folder mana, di C, di E, terserah. Ini kita namakan saja contoh, ya, contoh. Testing. Kemudian kita klik save. Kalau nanti di dalam pembacaan di AutoCAD itu koordinatnya benar, Anda boleh lanjutkan perencanaan itu ke sub, karena untuk melakukan kontrol itu ukuran-ukuran kita lebih nyaman di AutoCAD, itu menurut saran saya. Misal minimize, kemudian AutoCAD-nya kita panggil, kemudian Anda open contoh testing, open. Nah, seperti ini, kemudian view, zoom, extend. Kemudian kalau sudah, tentunya Anda mengerti tentang dimension di dalam AutoCAD. Saya asumsikan bahwa Anda yang belajar ini sudah mengerti tentang AutoCAD linear. Jadi dari ujung sini sampai ujung di sini ukurannya berapa? 5. Terus lagi, kemudian continue. Nah, dimension ya maksud saya. Continue. Kalau kita klik lagi di sini, nah ini 5, ini 5, berarti soal tadi sudah benar. Kemudian kita mengerjakannya benar, artinya begitu. Dimension lagi, linear lagi, ujung di sini sampai ujung di sini itu tingginya 3. Nah, tetapi mahasiswa yang saya lihat itu waktu dia mengerjakan di sini diisi 2. Nah, ini salah, karena nanti perhitungan sub memang dia melakukan running dan Anda yakin save, oke. Nah, saya bilang salah. Kenapa? Karena ketinggiannya di dalam soal adalah 3, tetapi yang Anda inputkan hanya 2, berarti hanya naik 1, gitu maksudnya. Kemudian, nah kalau Anda sudah yakin seperti ini, kita nanti akan cek lagi. Kemudian Anda bisa melakukan ini penggambaran. Jadi dari sini kita tarik ke sini seperti ini, enter. Nah, karena ini arahnya ke sana, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu Anda bisa melakukan ini di drag, edit, kemudian replicate ke arah X, ya, ke arah X. Nah, ini larinya ini harus kita cek, ya, kita lihat ya ke arah sana. Di edit, kemudian replicate ke arah X. Ya. Nah, sejarak berapa? Atau Anda juga bisa, ya, misalnya ini begini.
kalau kita mengambil replicate. Sejarak, nah sejaraknya ini kalau Anda bisa mengambil kesimpulan kalau ini dibagi ini 1, nah berarti 10. Ini ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi edit replicate arah X, sejarak berapa? 2. Replikatnya berapa? Misalnya 8 misalnya. Jadi kalau Anda lihat yang lainnya lebih, tidak apa-apa, misalnya kebablasan Anda drag aja langsung del. Ya, kemudian berikutnya lagi, ya, dari mana kesalahan itu? Dari edit, undo, edit lagi, undo lagi. Jadi di sini edit, Anda replicate lagi, ya, sejarak berapa? Misalnya sejarak 1, jumlahnya berapa? 8. Jadi kalau kita lihat posisi 3D seperti ini. Jadi kesalahan tadi itu replikatnya karena jaraknya 2. Sekarang untuk melakukan trim, Anda bisa melakukan drag di sini seluruhnya, edit line, pilih ini, oke, atau dibalik. Nah, edit lagi, coba kita ulang lagi, trim, edit, coba kita, jadi kita, nah kalau ini tidak mau di trim, Anda bisa mengakali ini dihapus semua juga nggak masalah. Coba ya, jadi ya kita koreksi ya. Artinya untuk mengerjakan struktur Anda tidak perlu tergesa-gesa untuk secepatnya jadi. Anda bisa melakukan seperti ini, dari sini klik di sini 2 kali, ini klik di sini 2 kali, ya seperti ini. Nah, kenapa tidak mau? Karena di sini ini belum dibagi. Jadi dibagi ini karena apa? Tadi kita langsung ya membuatnya. Jadi kita bagi 1, 2, 3, 4. Atau kita bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi edit. Kemudian di sini edit line, divide frame. Ini dibagi dengan 5, sehingga ini sudah berdiri sendiri. Ini sama, edit line, divide frame, bagi 5 juga. Nah, sekarang berikutnya ini bisa klik di sini. Nah, ini pas ya. Jadi kita kembali lagi, klik, langsung ini klik. Nah, jadi seperti ini. Yang endingnya ini kliknya 2 kali. Nah, kemudian sama, jadi ini dibagi dulu ya, edit line, white frame, kita bagi 5, ini kita bagi 5 juga. Nah, tadi itu tidak bisa di trim karena seperti tadi ya, yang saya maksud seperti tadi itu karena kita belum melakukan pembagian. Nah, kemudian kita masuk lagi ya, model bangunannya seperti apa, ini seperti ini misalnya.
Kemudian supaya ini bisa tersimpan dengan baik dan benar, jangan lupa di ujung sini sign join restraint Anda masukkan di ini, Anda masukkan sign join restraint ini roll seperti ini. Kemudian kita run ya, kemudian kita masukkan sum, kita namakan 01 merencana aja. Ini kita klik save ini. Kenapa? Supaya semua prosesnya disimpan oleh sub begitu ya. Kemudian di dalam hal yang lain Anda juga bisa melakukan file new dengan model lain. Kemudian kalau ini sudah selesai, Anda juga bisa melakukan pengecekan dengan model desain yang lain ya. Jadi nanti hasilnya tadi kalau sudah masuk di sini, Anda cek lagi setelah diberi batang-batang dengan menggunakan AutoCAD apakah dia terbaca oleh AutoCAD. Nah, ini saya ending dulu di sini. Anda bisa mencobanya dengan cara yang sama. Nanti Anda ikuti ke materi berikutnya setelah nomor ini, karena periode durasi tutorial ini sangat panjang supaya Anda cukup jelas untuk melakukan step demi stepnya.